pelajaran. Bertemu kembali di channel Pelangi Gimbara. Pasti kalian sudah siap-siap untuk belajar kan? Kalau sudah siap, buku dan perlengkapan belajarnya disiapkan. Kalau sudah, sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Nah, sambil itu kalian menyaksikan pembelajaran untuk hari ini. Nah, selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa anak-anak sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, setelah itu kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Pelangi Gimbara berkarakter kuat. Nah, satu lagi, salam PPK. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Silakan lakukan di rumah. Sekian, terima kasih. Dadah. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua pagi ini? Ya, semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Pagi ini Bu Linda akan membahas materi tentang gagasan pokok dan informasi penting dalam teks bacaan. Ya, ini sebenarnya gagasan pokok sudah kita ulas ya minggu yang lalu. Ini muatannya bahasa Indonesia, tema 1, subtema 2. Ya, tolong simak baik-baik apa yang Bunda sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Nah, siapa yang tahu apa hubungan
gagasan pokok dan informasi penting pada teks bacaan. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ya, gagasan pokok merupakan inti dalam sebuah paragraf. Artinya, gagasan pokok mengandung informasi penting. Jadi hubungannya ini satu kesatuan ya. Jadi gagasan pokok itu merupakan inti dalam sebuah paragraf. Artinya, gagasan pokok mengandung informasi penting dalam sebuah paragraf. Jadi informasi penting itu ada di dalam gagasan pokok ya. Contohnya misalkan ya, yang pertama terdapat ini, perhatikan kalimatnya ya, terdapat berbagai macam jenis terong. Ada terong ungu, terong Belanda, terong putih, terong telunjuk, dan terong bulat. Saat ini pun banyak dari masyarakat yang menanam jenis terong di pekarangan rumahnya. Ini contoh paragrafnya ya. Nah, sekarang gagasan pokok sama informasi pentingnya apa? Kita perhatikan. Dari paragraf tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa gagasan pokok terdapat dalam kalimat pertama paragraf, yaitu tentang berbagai macam jenis terong. Ini ya, tentang berbagai macam jenis terong. Nah, artinya di sini ada macam-macam terong kan? Macam-macam jenis terong. Tadi ada terong ungu, terong Belanda, terong putih, terong telunjuk dan sebagainya ya. Ini menunjukkan informasi penting yang ada dalam paragraf. Ya. Kemudian baru setelahnya itu kalimat penjelasnya dijelaskan ya. Jadi intinya dari paragraf ini, informasi pentingnya apa? Tentang apa? Tentang berbagai macam jenis terong yang dijelaskan di sini. Itu ada contoh ya. Sudah paham kan kalian? Jadi informasi penting itu ada di dalam sebuah gagasan pokok. Jadi kalian harus mengidentifikasinya dengan bagaimana? Ya, langkah-langkahnya ya. Kalau untuk menemukan informasi pentingnya itu seperti apa? Nah, coba perhatikan. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Dibaca dengan seksama, pahami, jangan asal baca. Kemudian yang kedua, pahamilah makna setiap kalimat yang ada pada teks. Jadi kalian pahami ya. Yang ketiga, temukanlah kalimat utama atau gagasan pokok dalam setiap paragrafnya. Selanjutnya, tandai kata atau kalimat yang mengandung kata kunci. Kita dapat mengenali kata kunci berdasarkan judul teks dan objek pembahasan. Jadi objek pembahasan pada paragraf pertama itu kuncinya apa? Itu yang kita garis bawahi ya. Kemudian buatlah beberapa pertanyaan yang mengandung unsur 5W plus 1H. Artinya adik Simba ya. Mengandung unsur adik Simba. Kemudian cobalah jawab pertanyaan tersebut agar mendapatkan informasi penting. Nah, adik Simba sendiri itu apa? Adik Simba itu disebut 5W plus 1H. Nah, apa yang pertama, Nana? Coba perhatikan. Apa? What, kata tanya apa? What? Yang kedua, di mana? Where? Yang ketiga, kapan? When? Ya. Jadi yang berikutnya adalah siapa? Who? Berikutnya adalah mengapa? Why? Selanjutnya
Yang terakhir, bagaimana, how. Jadi nih dari singkatan dari ayah adik Simba. Ingat, ini sudah ada di kelas 4, kelas 5 kemarin juga Bu Linda sudah jelaskan. Jadi tolong dibaca lagi tentang adik Simba ini, tolong pahami lagi ya. Ini penting, setiap paragraf kalian harus menguasai adik Simba ini ya. Jadi 5W ini what, where, when, who, why. Satu hanya how ya. Ini sangat penting ya, langkah-langkah untuk mengetahui informasi penting pada teks bacaan. Nah, apa what? What ini dipakai untuk apa? Yaitu yang berkaitan, menanyakan apa sih berkaitan dengan peristiwa apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Peristiwa apa yang terjadi pada, misalkan pada paragraf 1, 2, atau 3 ya. Yang kedua, di mana, where. Berkaitan dengan tempat atau peristiwa, tempat peristiwa itu terjadi ya. Kapan, when. Berkaitan dengan waktu dari suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada paragraf itu. Suatu peristiwa ya, waktu, menanyakan waktu. Kemudian siapa, who, yaitu berkaitan dengan orang atau pihak yang terlibat dalam peristiwa. Mengapa? Mengapa berkaitan dengan alasan atau latar belakang peristiwa. Nah, yang terakhir, bagaimana. Bagaimana ini berkaitan dengan proses terjadinya peristiwa tersebut. Nah, dari adik Simba ini selalu kalian pegang untuk mencari informasi pentingnya dalam teks bacaan, gagasan pokoknya ya. Itu harus kalian gunakan untuk mencari gagasan pokok atau informasi penting dalam teks bacaan. Nah, tugas kalian yang pertama, tugas kelas 6 ya. Yang pertama, buka buku tema 1 halaman 56. Ya, kalian buka buku tema 1 halaman 56. Kemudian identifikasilah gagasan pokok yang kamu temukan di setiap paragrafnya pada cerita Bandeng Asap. Ada berapa paragraf itu anak-anak? Ya, ingat paragraf itu, setiap paragrafnya ditandai dengan menjorok ya. Kalimatnya menjorok. Nah, di situ Bu Linda lihat ada 3 paragraf ya. Jadi kalian setiap paragrafnya tolong identifikasi gagasan pokoknya ya. Cara mengidentifikasikan dengan apa ya? Dengan adik Simba tadi ya. Kemudian tuliskan hasil identifikasi gagasan pokok tiap paragraf yang telah kamu temukan ya. Lalu buatlah simpulan atau ringkasan berdasarkan isi teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Jadi kalian buatlah ringkasan. Ringkasan itu informasi pentingnya ya, maksudnya diringkas. Jadi kalian ambil bagian-bagian paragraf yang terpenting, garis besarnya. Kalian tulis dengan bahasa kalian sendiri. Bukan kalian tulis lagi ceritanya ke dalam kalian tulis lagi di dalam buku tulis. Bu Linda lihat maksudnya sering lihat ya, anak-anak kelas 6 tuh disuruh membuat simpulan atau ringkasan malah semuanya ditulis sesuai dengan bacaannya. Nah, itu bukan ringkasan, itu namanya menjiplak ya. Mau ringkasan artinya kalian meringkas, berarti menyimpulkan isi setiap paragrafnya dijadikan kalimat, maksudnya paragraf pendek ya, teks
teks bacaan pendek. Paham anak-anak? Ya, itu ya, buatlah simpulan ringkasan berdasarkan isi teks dengan bahasamu sendiri. Jadi Bu Linda nanti tahu mana bahasa buku dan mana bahasa kalian. Kemudian foto hasil tugas kalian tadi yang kalian tulis di buku tulis, kirim tugasmu di Google Classroom masing-masing. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya anak-anak. Sampai jumpa. Nah, menarik kan ya pembelajaran video yang sudah divideoin oleh Bapak Ibu Guru. Kalau nanti anak-anak ada yang belum mengerti, anak-anak bisa pelajari kembali, membuka kembali di channel YouTube Video Pelangi Jimbaran. Nah, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya dan tetap semangat and bye-bye.